Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan presentasi kelompok pada hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ahwal yang dialami para sufi. Dan perkenalkan, nama saya Nurhalisa yang bertindak sebagai moderator, dan pemateri pertama yakni Saudari Jusni Andriani. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi, saya Jusni Andriani akan membacakan materi yang pertama. Jadi, materi pertama itu mengenai pengertian ataupun definisi dari tasawuf. Secara kasar, tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, secara etimologi, kata tasawuf berasal dari kata ahlus sufa, yakni orang-orang yang ikut pindah bersama Nabi dari Mekah menuju Madinah. Yang kedua itu safi dan safiyun, yang artinya suci. Maksudnya seorang sufi adalah orang yang telah disucikan. Yang ketiga yaitu syuf atau kain wol kasar sebagai simbol kesederhanaan. Definisi ini dipaparkan oleh Nasution. Sedangkan menurut istilah, kata tasawuf mempunyai beberapa arti yang berimplikasi batiniah, seperti beberapa definisi tasawuf yang dikutip oleh Ibrahim Basuni. Tasawuf adalah menyucikan hati sehingga tidak ditimpa suatu kelemahan, menjauhi akhlak alamiah, melenyapkan sifat kemanusiaan, dan menjauhi segala keinginan nafsu. Definisi tersebut dikemukakan oleh Al-Junaid. Aspek yang dinilai dari definisi tersebut ialah perilaku individual seseorang dalam menjaga hati dari sifat duniawi. Artinya di sini secara sederhananya, orang-orang yang mempelajari tasawuf dan ingin menjadi seorang sufi itu menghilangkan sifat-sifat keinginan-keinginan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Misalnya, seorang manusia itu rata-rata ingin mempunyai banyak harta, sedangkan seorang sufi atau orang yang telah mendalami dan mempelajari tasawuf secara mendalam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lagi memiliki hal-hal tersebut ataupun keinginan-keinginan tersebut. Mereka akan hidup secara sederhana dan hanya mementingkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ialah sejujurnya masih banyak pendapat lain yang menghubungkan kata tasawuf dengan perkataan-perkataan lain yang dapat dirujuk dalam buku-buku tasawuf. Yang jelas, dari segi bahasa, terlepas dari berbagai pendapat yang ada, dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk siapapun dan demi kebaikan, dan selalu bijaksana, serta mengutamakan kebajikan. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dan pemateri kedua yakni Saudari Hafifah Kurbania. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan memaparkan materi tentang definisi ahwal. Ada ulama yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu sufi itu adalah ilmu yang mengenal keadaan ruhani, dan bahkan keadaan-keadaan ini merupakan warisan dari tindakan-tindakan dan hanya dialami oleh orang-orang yang tindakannya benar. Langkah pertama menuju perbuatan yang benar adalah mengetahui ilmu menyangkut dengan masalah itu, yaitu peraturan-peraturan yang sah yang terdiri atas prinsip-prinsip hukum fikih yang mengatur cara-cara salat, berpuasa, dan tugas-tugas keagamaan lainnya. Juga mengetahui ilmu-ilmu sosial yang mengatur perkawinan, perceraian, talin saksi dagang, dan masalah-masalah lain yang mempengaruhi kehidupan manusia, yang oleh Tuhan telah ditetapkan dan ditentukan sebagai hal-hal yang diwajibkan. Menurut
konstitusi. Ahwal merupakan suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Hal merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, berbeda dengan disebut dengan makamat. Ahwal sering diperoleh secara spontan sebagai hadiah dari Tuhan. Contoh ahwal yang sering disebut adalah takut, syukur, rendah hati, ikhlas, takwa, gembira. Walaupun definisi yang diberikan sering berlawanan makna, namun kebanyakan mereka mengatakan bahwa ahwal dialami secara spontan dan berlangsung sebentar dan diperoleh bukan atas dasar usaha dan sadar perjuangan keras seperti halnya pada makamat, melainkan sebagai hadiah dari kilatan ilahiyah atau device flash yang biasa disebut lahma. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Dan pemateri ketiga yakni Saudari Nur Asisa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Hanifah Kurbannya, yaitu jenis-jenis ahwal. Sebagian sufi pernah menyebut beberapa contoh al-ahwal adalah al-muraqabah, al-khawf, al-raja' dan al-syawaq. Berbeda dari maqamat yang diraih secara mandiri dengan melakukan ibadah, mujahadah dan riyad. Al-ahwal tidak bisa diraih secara mandiri, melainkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis al-ahwal, yaitu yang pertama adalah al-muraqabah. Ajaran muraqabah merupakan salah satu bentuk dari al-ahwal. Menurut Al-Qushairi, muraqabah didasari oleh Quran surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa durrun da'u rabbuhum munibina ilaihi tsumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan. Nah, yang kedua adalah al-khawf. Hakikat takut atau al-khawf dijelaskan berulang kali dalam Al-Quran dan dapat ditemukan dalam hadis dan athar. Kata takut disebut Al-Quran baik dalam bentuk khawf maupun dalam bentuk al-khasyiyah. Meskipun maknanya tidak hanya berarti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Al-Qushairi, makna takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takut kepada siksaannya baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pendapat mereka, al-khawf berarti seorang hamba hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak takut kepada siksaannya, sehingga seorang hamba akan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, yang berikutnya ar-raja. Kata harap atau ar-raja tidak ditemukan dalam Al-Quran, meskipun bentuk lain dari akar yang sama dapat disebut sebanyak 28 kali. Terutama dalam kata tarjuna, yarju' dan yarjuna yang maknanya antara lain harap atau berharap. Abdullah bin Khubiq berkata, roja terdiri atas 3 bentuk, yaitu orang yang mengerjakan perbuatan jahat dan bertobat dan berharap mendapatkan ampunan, dan orang yang berdusta dan tidak mengulang dosa seraya mengharap ampunan. Jadi konsep ar-raja bermakna harapan seorang sufi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua amal, tobat dan ampunan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya asyawq. Di antara yang termasuk al-hal adalah ridho atau asyawq, rindu atau asyawq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum sufi menilai penting konsep rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai kekasih sejati manusia dan menjadi salah satu tanda kecintaan manusia kepadanya. Para sufi menjelaskan makna asyawak dalam karya mereka, dan Al-Qushairi misalnya mengatakan bahwa rindu adalah keguncangan hati untuk menemui yang dicintai, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Cinta sangat bergantung pada rindu. Nah, sebagai kesimpulan, ahwal adalah suatu keadaan jiwa yang dialami sufi dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Seorang sufi mengalami keadaan ini dengan berbagai tahapan. Tahapan ini terdiri dari al-muraqabah, al-rauf, al-roja, dan asyawak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4 dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.